Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Fasya Anindya. Nah, jadi kali ini aku mau cerita kisah Nabi lagi ya. Ini part 3, Nabi Nuh sang pembuat bahtera. Dan aku tuh kayak nggak bisa bikin suara laki-laki gitu, jadi nggak apa-apa ya, kayak perempuan gitu. Ketinggian air semakin meningkat. Nabi Nuh melambai-lambaikan tangannya kepada anak tercintanya. Kan'an, ayo nak, naiklah ke bahtera ini. Tidak ayah, aku akan naik ke atas pohon kurma itu, jawab Kan'an. Beberapa saat kemudian, pohon yang tadinya tampak tinggi itu hampir tenggelam juga oleh air yang semakin meninggi. Nabi Nuh karena cinta kepada putranya kembali berseru, ayo nak, cepatlah naik ke bahteraku. Namun ajakan Nabi Nuh tidak dipedulikan oleh Kan'an. Tidak, aku akan naik ke atas gunung yang tinggi itu, ujarnya keras kepala. Tak butuh berapa lama, gunung tersebut juga tenggelam oleh kedahsyatan banjir yang membawa air begitu banyaknya. Nabi Nuh merasa bersedih. Kedahsyatan banjir yang membawa air begitu banyaknya. Nabi Nuh merasa bersedih. Ia hanya bisa memandang anaknya yang lama-lama tenggelam karena anaknya tidak mau mengikuti ajakannya. Nabi Nuh adalah seorang lelaki yang sangat fasih dalam berbicara, soleh, rendah hati, dan sabar. Ia diangkat menjadi rasul oleh Allah untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada kaumnya. Kaumnya telah lama menjadi orang-orang yang sesat karena mereka menyembah berhala. Padahal nenek moyang mereka, anak keturunan Nabi Adam, adalah orang-orang yang beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, akibat terlalu banyak mengikuti tipu daya setan, mereka kemudian menjadi sesat. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kaumnya. Setiap hari ia berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman dan hanya menyembah kepada Allah saja. Wahai kaumku, aku adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian kepada kebenaran. Tinggalkanlah berhala-berhala itu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepadanya. Maaf ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Akan tetapi, meskipun telah puluhan tahun ia berdakwah, hanya sedikit orang yang mau mengikutinya dan hanya orang-orang yang miskin dan lemah di antara kaumnya saja yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Sedangkan orang-orang kaya tidak mempercayai ucapannya. Bahkan mereka seringkali mengejeknya dan mengatakan bahwa Nabi Nuh sudah tidak menghormati leluhurnya. Mereka sudah sangat menyimpang dari jalan kebenaran, sehingga mereka tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Tidak jarang pula mereka menyakiti dan mencela Nabi Nuh. Sampailah pada suatu saat Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar karena akan ada banjir besar yang melanda daerah tersebut. Nabi Nuh kemudian mengumpulkan batang-batang kayu yang besar dan mulai membuat bahtera. Namun orang-orang tidak ada yang membantunya. Bahkan mereka malah mencemooh Nabi Nuh dan menganggapnya gila. Bagaimana mungkin akan ada banjir besar, sedangkan mereka tinggal di tanah yang sekitarnya dikelilingi padang pasir yang luas dan berada sangat jauh dari lautan. Nabi Nuh tidak mempedulikan olok-olokan kaumnya. Dia yakin atas perintah Allah dan janjinya tidak akan melesat. Dengan susah payah dan selama bertahun-tahun, Nabi Nuh membangun bahtera itu di atas sebuah bukit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera itu dengan maksud agar makhluk hidup berupa hewan-hewan dan manusia yang beriman dapat naik ke bahtera itu dan selamat dari banjir yang sangat besar. Nabi Nuh membuat bahteranya 3 tingkat. Tingkat paling bawah untuk binatang buas, di tengahnya untuk binatang-binatang jinak dan jenis unggas atau burung. Sedangkan bagian paling atas ditempati Nabi Nuh dan para pengikutnya. Pada saat yang telah ditentukan oleh Allah, bahtera Nabi Nuh pun telah selesai. Nabi Nuh mengajak para pengikutnya naik ke bahtera. Nabi Nuh juga membawa serta berbagai jenis binatang, masing-masing sepasang. Ada sapi, ada gajah, ada kucing, anjing, ayam, kuda, unta, dan lain-lain. Setelah semua pengikut dan para binatang itu masuk ke dalam bahtera, langit yang tadinya biru cerah berubah menjadi hitam pekat tertutup oleh awan tebal. Dan turunlah hujan yang sangat deras. Hujan berlangsung selama
selama beberapa hari secara terus-menerus sehingga menyebabkan banjir yang besar dan menenggelamkan semua yang ada. Bahkan bukit dan gunung yang tinggi sekalipun ikut terendam banjir. Setelah 40 hari lamanya, bahtera tersebut di atas gelombang dan air bah. Nabi Nuh melepaskan seekor burung merpati. Tak berapa lama, burung merpati tersebut kembali dengan membawa ranting pohon di paruhnya dan segenggam tanah pada kakinya. Maka Nabi Nuh mengetahui bahwa banjir telah surut dan mereka bisa keluar dari bahtera yang tertutup rapat tersebut. Nabi Nuh dan ketiga putranya yang beriman, Sam, Ham, dan Yafis, serta para pengikutnya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dari banjir besar karena mereka beriman dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini guys, aku tuh bacanya tuh gini, tapi aku nggak diliatin, tapi ini doang ya. Nabi Nuh diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu membuat kapal atau bahtera raksasa yang dapat menampung banyak makhluk hidup. Padahal ia belum pernah melihat kapal sebelumnya. Bahtera Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi, sebuah daerah yang masuk ke wilayah Armenia, berdekatan dengan Mesopotamia. Bahtera Nabi Nuh yang terbuat dari kayu, begitu luas dan besar, panjangnya 160 meter, lebarnya 26,7 meter. Luasnya hampir sebanding dengan 178 bus jika disatukan. Oke, jadi ini Nabi Nuh. Ini ada gambarnya ya teman-teman. Ini mungkin pengikutnya kali ya. Masa sih pengikutnya yang kebantuin? Jadi segitu aja videonya. Nanti ditunggu part 4 ya. Part 4. Siapa kita? Hud, Nabi Hud. Awan hitam kaum Ad. Nah ya, nanti aku juga ceritain ya. Sekarang Nabi Nuh dulu part 3. Oke. Good morning juga ya. Jadi bye bye. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe dah. Waalaikum apa sih namanya? Aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guys, maaf aku tuh kayak bacanya tuh kayak gerak gitu. Jadi ya udah, bye bye.